Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Saya Ardhani Oprihana, ya, mahasiswa PPG Unila angkatan 1. Pada kali ini, ya, tanggal hari Selasa 17 November 2020, saya akan mempraktekkan kegiatan mengajar secara daring untuk materi kebugaran jasmani sebagai syarat untuk mengikuti ujian kinerja praktek mengajar. Ya, terima kasih untuk anak-anakku. Ya, tadi hari ini, ya, kita melanjutkan materi kita tentang kebugaran jasmani. Ya, minggu lalu kita juga sudah membahas tentang kebugaran jasmani. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas, ya, mulai aktivitas kita, mulai aktivitas kegiatan belajar, kita awali dengan berdoa, ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ya. Sebelum kita masuk pembahasan materi, ya, terlebih dahulu akan Bapak absensi, ya, biasa kehadiran pada kegiatan daring ini, ya, masih sama, ya, seperti hari-hari sebelumnya, ya, sangat menentukan, ya, keaktifan kalian, ya. Jadi keaktifan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dengan daring, ya, ini juga menjadi salah satu, ya, nilai penentu kalian, ya, artinya ini sangat pengaruh juga, ya. Kan saya absen, ini kelas TKJ 1, ya. Ahmad Iqbal, ada Iqbal mana? Videonya mana mukanya? Oke, Ahmad Iqbal. Anida Dwi Sapitra, mana mukanya? Coba video mana mukanya? Oke, Anida ada. Azahra, ada nggak Azahra? Azahra, oke, munculnya. Danang ini, ya, yang gak orang masuk ini. Danang nggak ada jelas ini, ya. Nggak ada Danang. Udah berapa kali nggak ikut daring. Dehan, Bimo. Dehan mana Dehan? Nggak ada. Dio Putra. Coba munculkan videonya. Mana Dio Putra? Dio Putra. Login, oke. Eka Susila udah nggak ada, udah keluar. Erik Dwi Erlangga. Erik mana Erik? Belum. Gani? Gani mana? Gani? Gani? Belum juga. Iputu? Iputu? Iputu nggak ada? Oh, udah. Oke, mana mukanya? Oke, Iputu. Iksan? Mana Iksan? Sulit banget suaranya. Ilham, Juhdi. Ilham mana Ilham? Mana wajahnya Ilham? Coba munculkan videonya. Mana Dio? Wajahnya mana? Coba videonya diaktifkan Dio. Nah, nggak pas tuh kameranya. Nah, Bapak udah kangen juga lihat Dio ini kayak apa. Dari Papua itu. Ilham tadi ada nggak? Nggak ada. Oke. Isna ini belum masuk. Ivan. Oke, Ivan. Oke, Caroline. Oke, Caroline, ya, kacamata. Kinanti. Wow, belum ada. Mika, ini jelas nih, kelihatan nih, gede sendiri badannya. Indira. Oh iya, Indira ada, Indira.
Oh ya di atas yang paling. Oke, Indira ada. Nika Miranti? Nggak ada. Mudrika? Nggak ada. Ini pasti ya. Tempatnya mungkin ini ya, nggak ada sinyal ini ya, di hutan apa? Nurlita. Nurlita nggak ada ya? Ini lagi gangguan. Nggak ada sinyal. Putri Vera? Nggak ada juga. Ratna Farah? Oke, Ratna Farah ada. Retno? Kemarin nggak ada. Rintan juga nggak ada. Nggak ada. Risa? Coba Risa mana aja ya? Nggak ada. Kemarin ada Rizky. Rizky belum bangun ya. Rizky belum bangun kayaknya. Roy Satria ada. Salsabila oke. Teranda ada ya. Umi Wasila Umi oke. Umi belum ada. Valentina belum ada. Victor tadi ada sebentar ya. Langsung nebang tebu lagi ya. Kayaknya karena di posisinya di Indo Lampung ya. Tadi ya, hanya izin sebentar ya. Karena sinyalnya juga susah. Oke ya anak-anakku ya. Masih kita melanjutkan ya materi kita tentang kebudayan jasmani ya. Minggu lalu kita sudah ketemu ya. Tetap ya walaupun keadaan kamu di rumah secara daring ini perhatikan ya protokol kesehatan ya karena kita ini sekarang ada dalam ya masa pandemik ya COVID-19. Perhatikan 3M ya, rajin-rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker dan jangan lupa juga ya menjaga jarak ya. Walaupun di rumah ya diterapkan dan kalau sudah paham ya ini juga disampaikan ke keluarganya yang paling terdekat dan lingkungan masyarakatnya, tetangga atau seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti ini ya. Karena ya kita berusaha mencegah ya agar COVID ini ya segera mudah-mudahan segera berlalu, kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya, tidak seperti saat ini nih ya. Tapi ya kita harus berusaha. Dan salah satu manfaat dari kegiatan olahraga yaitu untuk menjaga imunitas tubuh ya. Jadi agar kamu selain menjaga pola hidup, kebersihan ya, dengan kebugaran jasmani yang baik ya, mudah-mudahan bisa memperkuat imun ya. Jadi kita mudah-mudahan semuanya bisa terhindar dari ya COVID-19 ini ya. Itu ya. Jadi sekedar pengantar. Kemudian materi kita lanjutkan, Bapak akan mempresentasikan ya. Mempresentasikan sekilas materi yang kemarin ya. Nanti Bapak akan minta tagihannya ya. Kemarin untuk mengingat kembali ya. Mengingat kembali materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Sambil dilihat, saya akan coba presentasikan. Ya, Bapak akan mengulang lagi ya materi yang kemarin sekilas ya. Jadi sekilas untuk mengingat ya. Nanti kemarin Bapak sudah menugaskan ke kalian untuk mempresentasikan ya. Sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok nanti ya. Nanti salah satu ya. Ya, nanti salah satu kelompok akan Bapak tunjuk ya untuk mempresentasikan materi kemarin yang sudah Bapak bagi ya. Kemudian hari ini nanti akan kita praktekkan coba ya, akan mempraktekkan ya, sekilas ini tentang materi kebugaran jasmani ya. Seperti yang saya sampaikan ya, hari ini kebugaran jasmani kita fokus ya kepada latihan kekuatan.
Jadi tujuan pembelajaran ya masih sama ya yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk memahami hakikat manfaat aktivitas hiburan jasmani. Kemudian tujuan yang kedua untuk mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang ketiga untuk memahami dan mempraktikkan latihan daya tahan dan kekuatan otot. Yang keempat memahami peraturan. Yang kelima memahami dan mempraktikkan hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Ya, kemarin kita sudah belajar memahami hakikat manfaat latihan, ya. Kemudian deskripsi komponen. Nah, nanti kita coba memahami dan mempraktikkan latihannya materi hari ini. Ini sekilas kemarin ya, hakikatnya seperti apa, itu seperti di layar, hakikat kebugaran jasmani. Kemudian manfaatnya yaitu menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Kemudian mencegah penyakit jantung, itu ya, kemarin manfaatnya. Kemudian lagi untuk mencegah penyakit diabetes. Selain itu juga bisa untuk menambah kepintaran. Kemudian 4 komponen kebugaran kemarin yang berkaitan dengan kesehatan ada 4, yaitu peningkatan daya tahan paru jantung, meningkatkan daya tahan otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh. Ya, kemudian latihan daya tahan otot itu ada itu seperti contoh untuk lengan dan bahu kemarin, untuk daya tahan otot tungkai, kemudian latihan daya tahan lengan berpasangan, kemudian lagi naik palang tunggal. Selain itu juga ada latihan kekuatan otot untuk otot lengan. Kemudian ya, latihan kekuatan otot lengan itu antara lain ada push up, kemudian latihan otot perut ada sit up, dan latihan kekuatan otot punggung adalah back lift. Ya, itu kemarin ya materi-materi yang Bapak sampaikan, sekilas tentang materi yang Bapak sampaikan kemarin. Ya. Kemudian untuk ya seperti yang Bapak sampaikan ya, tugas kemarin minggu lalu sudah dibentuk kelompok ya, silahkan nanti ya akan Bapak tunjuk salah satu kelompok, kita perhatikan ya. Jadi selain materi yang kalian dapatkan dari Bapak, kalian juga kemarin saya tugaskan untuk mencari referensi materi lain ya, dari buku lain atau dari sumber lain ya, agar kita ya semuanya menjadi lengkap ya, tidak hanya dari satu presentasi saja atau dari satu referensi saja ya. Coba ya nanti ya kelompoknya si siapa? Iqbal ya yang sudah siap tadi. Iqbal mana Iqbal? Ivan, oh ya, nanti Ivan ya, tolong nanti jelaskan ini. Yang lainnya nyimak ya, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya sama si Ivan ya. Nanti ya, coba akan dipresentasikan. Coba perhatikan. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah materi yang berjudul kebugaran jasmani, yang disusun 1. Victor, Rizky dengan saya sendiri, Iqbal, Gani, Dehan, Ipan, Umi, Mudrica, dan Putu. Selamat menyaksikan. Push up. Pengertian push up. Push up yaitu salah satu olahraga yang berfungsi untuk membesarkan otot-otot tubuh, baik itu otot lengan, otot tangan maupun otot perut. Manfaat push up. Melakukan sebuah push up tentunya memberikan manfaat tersendiri. Misalnya push up dapat membuat bentuk tubuh menjadi ideal seperti tubuh yang kekar, tubuh yang besar dan selulit, tubuh ideal dan lain-lain. Pengertian sit up. Sit up atau curl up adalah latihan fisik di mana seseorang menggunakan otot-otot perut untuk mengangkat tubuh dari posisi terlentang ke posisi duduk dan kemudian berbaring kembali tanpa menggerakkan kaki. Cara melakukan sit up. Berikut ini cara yang benar dalam melakukan sit up, yaitu posisi tubuh harus benar. Pertama-tama yaitu baringkan tubuh pada alasan yang nyaman, misalnya matras. Jangan menggunakan
alas yang terlalu empuk atau terlalu keras. 2. Lutut ditekuk sehingga membentuk sudut 90 derajat. 3. Kedua tangan diletakkan di atas bahu secara berlawanan. 4. Mulai angkat tubuh dengan menggunakan otot perut sambil membuang napas. 5. Turunkan tubuh secara perlahan dengan otot perut yang menambah tubuh agar turun secara perlahan. 6. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Back up. Pengertian back up. Pengertian back up sendiri yaitu back up adalah bagian latihan otot perut dan otot punggung yang bisa dilakukan dengan cara posisi awal tidur tengkurap, kaki merapat, kedua tangan dirapatkan di depan dagu, angkat tubuh bagian depan ke atas agar dada tidak menyentuh lantai, kemudian kembali ke posisi semula. Manfaat backup olahraga. 1. Mengecilkan perut bagian bawah. Rajin dalam melakukan gerakan backup dapat membuat perut bagian bawah yang sebelumnya buncit perlahan-lahan menjadi mengecil dan terlihat lebih rata. 2. Mengecilkan perut bagian samping. 3. Menjaga kebugaran tubuh. Ketika kita bangun tidur dan merasakan badan sakit atau kurang bersemangat, maka kita perlu mencoba berolahraga secara teratur, salah satunya dengan melakukan backup. 4. Membakar lemak seluruh tubuh. Tentu saja setiap olahraga yang kita lakukan pasti akan membakar kalori ataupun lemak yang ada di dalam tubuh kita. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah ataupun pembicaraan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompoknya Iqbal tadi sudah melakukan presentasi ya. Tadi cukup baik ya kalau menurut saya ya. Tadi ada lengkap ya sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan kemarin. Ada referensi lain tentang kebugaran jasmani yang fokusnya ke daya tahan otot. Tadi sudah dipresentasikan tentang push up untuk otot lengan, dada, kemudian sit up, otot perut, dan back up, otot punggung. Ada yang ditanyakan di antara teman-teman ya, apa mungkin ada yang beda ya? Tadi sudah contoh yang bagus tadi, sudah bisa mencari referensi dari sumber lain. Apa ada yang ditanyakan? Si Putu satu kelompok ya, si Mika, ada yang belum jelas kah? Yang menarik dari yang setelah kamu lihat tadi dari presentasinya Ivan. Mika Vio. Mika. Malah tidur. Kurang. Akmat Iqbal, Bal. Tadi apa yang kamu lihat dari presentasinya Ivan? Apa yang ditanyakan? Oke, jelas. Oke ya, ini karena juga waktu kita terbatas ya, artinya ya pembelajaran kita kan ini hanya 45 kali 2, ini sudah lumayan tadi ya. Ini masih ada materi-materi selanjutnya. Nanti untuk kelompok yang lain ya, seperti kelompok yang Ivan itu sudah dikirimkan ke saya melalui WA ya, PPT-nya. Jadi kalau tadi kesulitan untuk menampilkan presentasi, saya membantu menampilkan presentasinya. Tadi sudah bagus ya dari kelompoknya Ivan kerjasamanya. Nanti tetap kelompok yang lain dikumpulkan ya lewat WA ke saya ya, dikirim ke saya. Kemudian tugas individunya juga tetap ya. Jadi kalian mempraktekkan dari ketiga tadi. Nanti setelah kita hari ini nyoba latihan bareng ya, melihat seperti apa latihan push up itu, nanti kamu membuat video masing-masing di rumah ya, kamu unggah ya ke dalam di YouTube, linknya nanti dikirim ke saya ya. Jadi di link nanti si sekretarisnya siapa kemarin yang akan mengumpulkan? Lewat siapa? Lewat siapa? Oh ya, Rara, nanti Indira, nanti teman-temannya linknya dikumpulkan kirim ke saya ya.
berdasarkan materi tadi ya, kamu mungkin sudah lihat tadi ya, kita sekilas lihat tentang referensi apa aja sih tentang push up sit up. Sekarang ya, kita mencoba praktekkan ya, walaupun enggak lama, ya kita coba akan mempraktekkan seperti apa push up sit up. Kamu nanti bisa perhatikan saya dulu ya, gerakannya push up itu seperti apa ya. Kamu bandingkan dengan referensi tadi. Ini sekarang gerak tubuh orang sebenarnya. Kalau tadi kan kita lihat presentasinya itu gambar ya, gambar. Nanti kamu juga akan Bapak pantau ya, artinya saya akan coba lihat, nanti kita benerin ya, kita koreksi bareng-bareng pas saat pembuatan video. Jadi nanti sudah ada hasilnya menurut kamu ya, hasil yang terbaik termasuk gerakannya ya. Jadi nanti setiap melakukan gerakan ya, perhatikan ya, setiap melakukan gerakan aktivitas olahraga jangan lupa untuk melakukan pemanasan ya atau stretching ya. Fungsinya untuk meningkatkan suhu tubuh ya. Stretching juga ada dua, yaitu nanti gerakannya dinamis ya, diawali dengan statis. Artinya statis itu mengulur, stretch ya. Gerakannya diurutkan dari kepala sampai bagian kaki ya, agar mudah mengingatnya ya. Jadi kalau kepala sudah, tangan, punggung sampai ke kaki. Statis artinya tidak bergerak. Artinya bergerak itu tidak dipantulkan cirinya. Kemudian yang kedua, pemanasan jenisnya itu dinamis. Itu gerakannya dipantul-pantulkan seperti geleng-gelengkan ya, digerak-gerakkan, ada buka tutup, itu jenis pemanasan ya. Sekarang perhatikan ya, nanti diikuti ya, hidupkan videonya sekalian Bapak mau lihat pantau, hidupkan videonya ya. Seperti hidupkan videonya, taruh HP-nya atau ininya, kita olahraga bareng ya, biar kita ikuti ya. Kamu bisa ngikutin saya, hidupkan videonya, yuk. Hidupkan videonya. Kamu lakukan gerakan stretching, saya pandu ya, nanti gerakannya Bapak pandu, diikutin ya. Perhatikan ya, itu sudah lihat, kamu juga nanti praktekkan ya. Stretching ya, diawali dari kepala ya, artinya kepala ya, hitungannya bisa 2 kali 8 seperti ini. Nanti bisa kamu lakukan untuk gerakan apa aja ya. Ke atas ya, hitungan 1 sampai 8. Diikutin ya. Setelah itu ke bawah. Samping ya, kepala samping. Kepala samping. Ya, selesai kepala ya, tangan ya bisa ke atas dulu. Samping kanan ya, hitungannya sampai 8. Samping kiri ya, ke depan, bawah ya, seperti itu tangannya. Masih bisa dilanjut lagi ya, tangannya ya, hitungan 18. Oke ya, masih. Oke, itu tangan. Setelah tangan, kaki ya, angkat kakinya itu. Oke, 1 kali 8. Oke, seperti ini. Masih. Oke. Ya, itu tadi stretching, bisa ditambahin lagi ya. Jadi tadi pemanasan statisnya, kemudian yang dinamis ya. Bisa patahkan ke kiri atau ke kanan dulu seperti ini. Ya, seperti ini. Depan, belakang. Kemudian bisa diputar ya. Putar, itu gerakan kepalanya. Yang tangan ya, bisa ya, pendek-pendek, panjang-panjang 2 kali 8. Kemudian atas bawah. Kemudian L ya. Bisa diputar juga. Putar belakang. Ya. Masih bisa. Ya, itu tadi ya sekilas ya, nanti bisa ditambahin lagi ya karena dengan waktu. Itu stretching. Jadi urutkan dari atas ke bawah, dari statis ke dinamis ya. Kemudian kita masuk ke dalam gerakan ya. Ini Bapak akan mencontohkan ya sedikit tentang tadi 3 gerakan, yaitu push up, sit up, dan back up. Bapak akan dibantu oleh ya murid, kebetulan ini hari ini bisa datang ke sekolah ya, 1 orang. Mas bisa dibantu sebentar ya.
Kita dari push up dulu ya. Jadi lakukan push up ya Mas di bawah ya. Push up ya. Oke, gerakan push up diingat ya. Lakukannya seperti ini ya. Jadi tangan selebar bahu ya. Diawali dulu dari lantai. Ya, dari lantai ya. Bahu selebar bahu diangkat. Gerakannya seperti ini. 1 2 3 ya. Lakukan sampai 15 kali atau sampai 30 ya. Itu lakukan, itu ada gerakan push up-nya ya, bisa sambil ikuti kamu di rumah ya. Ya, seperti itu gerakannya. Kemudian gerakan selanjutnya adalah sit up ya. Sit up Bapak akan dibantu ya. Di sana kalau Mas dipegang. Oke. Seperti ini. Oke ya. Sit up. Ya, tangan di belakang kepala, dimulai dari tidur ya. Lakukan masih start 1 sampai ya, 15 kali ya. Ya, seperti itu. Kemudian lanjutnya gerakan back up. Ya, seperti ini. Ini untuk otot punggung. Ya, saya rasa seperti itu. Oke, kita lihat ya si Rara melakukan, si Indira melakukan push up. Coba lakukan, temennya perhatikan yang lain ya. Jadi layarnya kelihatan besar sekarang. Ya. Oke. Oke. Oke, cukup Rara ya. Jadi itu ya. Jadi seperti Rara itu atau Indira ya, kalau gerakan untuk push up putri kakinya ditekuk itu kayak putri duyung ya. Jadi ditekuk di belakang, beda dengan push up putra. Coba kalau itu yang si Putu tadi diulangi Putu. Si Indira keluar dulu. Indira keluar dari presentasi. Oke, makasih Indira. Putu. Coba HP-nya ya, melakukan presentasi. Gantian. Ya, presentasikan sekarang. Oke, Mika. Hidupkan kamera. Oke, lakukan mic-nya dimatikan aja. Oke. Oke, mulai lakukan. Oke, Putu. Oke, cukup. Bagus ya. Putu itu seperti itu contoh untuk push up putra. Kalau putri seperti Rara tadi. Ya, bisa keluar dari presentasi. Gantian, Putu. Keluar presentasi lagi. Keluar presentasi ya. Sip. Tadi yang saya suruh backup tadi siapa? Yang melakukan backup tadi siapa? Siapa? Dio ya? Coba Dio mana? Dio mana? Masih aktif Dio? Mika Vio.
Nah, ini kendala sinyal. Jadi 2 orang ya atau 3 orang ini dalam satu kelompok melakukan ya presentasi bareng nih, nggak ada sinyal, kendala sinyal. Yuk, mulai. Oke. Ya, bagus, cukup. Dio. Cukup, Dio. Keluar dari presentasi. Cukup. Bagus. Kemudian yang sit up tadi si siapa? Salsabila diulang. Biar kelihatan tadi layarnya kecil, terlalu kecil. Salsabila. Coba melakukan presentasi, Salsabila. Ya, presentasi. Oke. Oke, Salsa udah kelihatan. Coba Salsa melakukan sit up. Jadi untuk sit up perempuan dengan laki-laki ya tidak ada perbedaan ya. Dari kakinya ditekuk tadi ya. Bisa dibantu dengan temennya ya. Kemudian kepala di atas, tangan di belakang kepala ya, dimulai dari tidur. Coba lakukan Salsa. Oke, lakukan Salsa. Oke, udah cukup Salsa. Terima kasih. Bisa keluar dari presentasi. Aninda Dwi Safira, coba mana Aninda? Aninda. Coba Aninda lakukan sit up sama Aninda melakukan sit up. Oke, Aninda. Presentasi sekarang. Ya, jadi kita berlatih ya sekaligus ya mulai daring seperti ini ya, melakukan praktek daring. Ya, sit up, presentasikan sekarang. Di bawah layar itu kan ada presentasikan, kamu masuk pencet presentasikannya. Ya, ada nggak tulisan presentasikan? Atau bagikan kalau di HP. Ya udah coba. Nah, sip, bagus Aninda. Hidupkan kamera. Loh, kok keluar lagi? Wah, mah terpental. Aninda mencoba lagi. Mental lagi Aninda. Oke, cukup Aninda. Kembali lagi ya. Waktunya sudah terbatas kita ya. Jadi jam pelajarannya ini nanti sudah habis. Aninda, kembali. Halo, cek semuanya. Oke, ya.
Saya kameranya juga masih gerak-gerak ini. Oke, ya. Itu jangan terlalu dekat, 1-2 orang aja, Putu. Geser-geser. Tadi jaga jarak, ini masih berdekatan ini, Putu sama sini. Cukup 1 aja kawan. Nah, udah. Oke, itu yang keluar dulu. Ini siapa ini yang masih Rara? Rara kok tampilannya HP apa ini? Ya, munculkan dulu videonya dulu ya. Kita tadi sudah presentasi, sudah melakukan gerakan. Coba dimunculkan dulu. Masih saya record. Munculkan. Oke ya. Terima kasih ya anak-anakku semuanya. Tadi ya kita sudah nyoba ya, sudah presentasikan materi. Dan Bapak tadi membahas tentang materi yang saya sampaikan minggu lalu. Kemudian tadi dari kelompoknya kelompoknya Victor yang diwakili oleh Ivan sudah melakukan presentasi, dan kita juga tadi nyoba untuk melakukan praktek ya, walaupun secara daring sudah rata-rata sudah bagus. Nanti tugasnya ya, video tadi secara individu kamu lakukan ya, lakukan yang terbaik. Kalau tadi kita baru nyoba, nanti bisa minta bantu sudut kameranya yang bagus. Kalau seperti ini melalui Meet ya agak susah karena arah kameranya ya tidak terlihat sempurna dari teman-temannya. Nanti silakan kamu minta bantuan temennya atau siapa, bapaknya, minta ambil posisi gambar yang baik ya. Nanti kamu share linknya ke saya, itu sebagai tugas individu. Jadi tugas kelompok tetap individu punya. Kemudian untuk pembahasan soal ya, nanti ya, waktu Bapak akan kirimkan ya melalui WhatsApp grup ya tentang soal-soal latihan dan juga soal yang kamu kerjakan ya untuk materi saya di Penjas ya. Itu tadi ya. Mungkin itu untuk materi hari ini. Terima kasih ya telah bergabung dengan Meet ya. Tetap semangat ya belajar di rumah, jaga kondisi badannya ya, tetap 3M, ingat ya. Pakai masker. Ini karena di rumah ya mungkin sendiri. Nah, kalau di pertemanan nih Putu nih contoh yang nggak bagus ini, Putu sama teman-temannya nggak menjaga social distance itu, nggak jaga jarak, nggak pakai masker ya. Karena kita nggak tahu nih teman di antara teman kita kalau cuci tangan mungkin sudah ya. Nah, jaga jarak, tetap jaga jaraknya ya. Kita belajar secara daring ya. Ini semoga menjadi ya, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya buat kita semua ya. Saya ulangi lagi, walaupun di rumah perhatikan ya. Ya, kita harus benar-benar berhati-hati, waspada di masa pandemi seperti ini. 3M tadi diperhatikan benar ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, pakai masker ya, karena sekarang juga ya polisi juga menggerakkan ini. Sering kita ya di perempatan-perempatan di mana ada razia masker ya, kecuali kamu memang lagi sendiri atau di rumah sendiri, kamu juga nggak pakai masker mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau kita di tempat umum ya mengurangi risiko, kita hanya bisa berusaha. Mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk hari ini ya. Sehari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ulangi, salam olahraga. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup tadi awal dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa yang Bapak pimpin ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya. Terima kasih ya untuk anak-anakku. Silakan kalau ya silakan bisa melanjutkan kegiatan lainnya lagi di rumah atau belajar dengan materi pelajaran yang lain ya. Selamat pagi semuanya.